Banyak sekali guys ini lembingnya. Kemudian juga bukan hanya lembing, kaper juga di bawah lampu ini sangat banyak sekali ya. Nih. Ini jadi kalau ada pertanda seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman harus melindungi tanam padinya dari beberapa hama ini. Apalagi terang bulan. Kita harus segera pakai. Hello guys, welcome back again to my channel in Taniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 waktu kalender Jawa yang bagus untuk mencapai hama. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 3 waktu kalender Jawa yang bagus untuk menyaprai hama padi ya. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke tanaman padinya agar tanaman padinya itu sehat ya. Kalau tanaman sehat juga nanti pasti hasilnya akan melimpah dan bisa menghemat biaya seminimal mungkin tetapi hasilnya seoptimal mungkin, sehingga keuangan untuk membiayai untuk merawat tanaman padi kita itu tidak terlalu banyak. Kita harus mengatur, kita harus memanage agar pertanian kita ini menjadi salah satu agrobisnis ya. Saat ini kita merambah ke agrobisnis, bukan hanya ke pertanian saja. Jadi memang kita harus mulai hitung-hitungan biayanya, kemudian waktu yang tepat seperti apa agar cara kerjanya itu efektif teman-teman. Oke, yang pertama itu teman-teman boleh menyepray tanam padinya pada saat tanggal 1 kalender Jawa ya. Nih, 1 kalender Jawa ini memang teman-teman harus cepat menyepray. Nah, saat ini kan ini sudah tanggal 15 ya, 15 kalender Jawa sehingga terang bulan. Dan akibatnya apa? Kalau terang bulan itu biasanya memang bukan hanya lembing saja, tetapi penggerek batang, pelipat daun, wereng, semuanya menyerang teman-teman ya. Dan teman-teman boleh perhatikan di sini melalui siklus ya. Jadi kaper penggerek batang ini usianya 5-10 hari. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk tanaman padi kita ketika masih berbentuk kaper seperti ini. Kemudian telur itu bisa menetasnya 6-7 hari. Jadi 6-7 hari itu teman-teman harus berantas ya. Jadi pada tanggal 1 Jawa itu harus sudah dibasmi ya, dengan menggunakan pembeku telur seperti Kurakron, Likron, kemudian Pentakron ya. Jadi ketika tanggal 10 kalender Jawa itu telur itu tidak jadi menetas ya, tidak menjadi ulat, dan itu kita harus antisipasi ketika telur itu masih ada yang sudah menjadi ulat tanggal 10 kalender Jawa ya. Dan usia ulat itu, ulat penggerek batang itu 28 hingga 35 hari. Bayangkan teman-teman, ini sangat-sangat berbahaya. Kalau tidak dibasmi, maka ini bisa menggorok batang tanaman padi kita sehingga banyak yang terjadi beluk ya, bulir padi hampa. Jadi sebelum dia menggorok batang tanaman padi kita harus spray dengan misalnya Abamectin, kemudian NCPO, itu bagus juga. Untuk spontan juga bagus. Kemudian saya sarankan pada saat tanggal 20 kalender Jawa. Jadi tanggal 10 kalender Jawa itu masih membasmi ulat ya. Kalau telur ikan sudah menetas, ulat ini masih ada yang kelewat. Tapi misalnya tadinya tanggal 10 Jawa itu teman-teman sudah menyepray dengan Abamectin seperti Estramek, teman-teman pada saat tanggal 10 itu teman-teman boleh ganti dengan Prevaton Pro misalnya, yang memiliki bahan aktif Chlorantraniliprol 200 gram per liter, atau NCPO yang berbahan aktif Isoxicloseram 200
gram per liter. Itu sangat bagus untuk kombinasi rolling agar hama itu tidak mengalami resisten atau kekebalan seperti itu. Jadi itu cara kerjanya akan efektif, akan menghemat biaya seminimal mungkin, tapi hasilnya juga semaksimal mungkin ya. Jadi keuangan teman-teman itu tidak terlalu boros, tapi hasilnya melimpah ya. Hasilnya bisa 2 kali lipat. Jadi keuntungan para petani itu jauh lebih banyak. Yang tadinya per hektarnya cuma dapat 25 juta, ini bisa sampai 50 juta guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.